Bab 6, Kajian Jumat. Allah tak butuh kita, tapi kita yang butuh Allah. Tapi mengapa Allah yang tidak butuh kita malah yang selalu mengingat kita? Selalu mengkhawatirkan kita, selalu ingin memberi yang terbaik untuk kita. Kita yang butuh Allah ini apakah masih mengingat Allah? Saat ini Cila, Rana, Rani, dan Namora sedang bersiap untuk pergi ke masjid. Sebenarnya Cila, Rana, dan Rani sudah siap dari tadi, tapi mereka masih menunggu Namora yang masih belum selesai merapikan penampilannya. "Mora udah dong, kelamaan gaya kita bisa telat loh," ucap Rana yang mulai merasa bosan menunggu Namora sejak tadi. Padahal mereka sebenarnya hanya mengenakan mukena saja untuk ke masjid. Jadi harusnya tidak perlu memakan waktu lama untuk bergaya karena akan tertutup juga dengan mukena nantinya. Tapi hari ini Namora sepertinya memakan waktu lebih lama untuk bersiap-siap, dan hal itu membuat ketiga temannya keheranan. "Selesai," ucap Namora puas menatap pantulan dirinya di cermin. Untung-untung yang ngisi ceramah nanti Ustadz Izam kan. Lanjutnya menghampiri ketiga temannya yang sudah bosan menunggu dirinya di ambang pintu kamar mereka. "Dosa tahu Mor, zina pikiran kamu tuh," ingatkan Rani pada Mora. Sedangkan Rana dan Cila hanya menggeleng melihat tingkah teman seasramanya itu. "Astagfirullahaladzim, ampuni Mora ya Allah. Tapi Ustadz Izam sih kelewatan gantengnya. Kan terpesona Dede," ucapnya dramatis dengan gerakan berdoa membuat ketiga temannya memutar bola mata malas. "Udah ayok bentar lagi azan nih," ajak Cila, dan diangguki ketiga temannya. Jika tidak diakhiri Cila yakin perdebatan itu tidak akan selesai dan bisa-bisa mereka kena hukuman karena terlambat mengikuti salat jamaah di masjid. Ketiga temannya pun mengangguk setuju. Mereka akhirnya berlalu pergi menuju masjid pesantren setelah sebelumnya Rani mengunci kamar mereka terlebih dahulu. Sesampainya mereka di masjid pesantren, mereka melihat rombongan pengurus pesantren yang juga baru sampai dan berjalan memasuki masjid. Tapi bukan itu yang menjadi perhatian mereka. Fokus mereka tertuju pada seorang pria tampan dan berwibawa yang berjalan tepat di samping dengan Syekh Abdurrahman. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Izam? Pria itu semakin terlihat tampan dengan jubah hitam dan sorban yang melilit sedemikian rupa di kepalanya. "Masya Allah," ucap Rana dengan tatapan memujanya. "Definisi pangeran surga gini nih." Lanjutnya menatap ke arah Ustadz Izam tanpa berkedip. Cila yang lebih dahulu selesai dengan keterpanahannya kemudian beristighfar dalam hati. Perhatiannya beralih kepada ketiga temannya yang masih menatap Ustadz Izam memuja, dan bukan cuma Rana, Namora bahkan Rani sekalipun sampai lupa berkedip saat menatap anak pemilik pesantren itu. Woi istighfar lo pada. Sadar-sadar, dia bukan untuk kamu," ucap Cila menusuk langsung ke hati sambil mengibas-ngibaskan tangannya di depan wajah ketiga temannya. Bahkan ia takjub saat melihat Rani yang sebelumnya biasa-biasa saja saat membahas Ustadz Izam sekarang ikut-ikutan mengagumi pria itu. Seluar biasa itukah pesona seorang Ustadz Izam? Mora yang lebih dahulu tersadar pun melirik ke arah Cila. "Si Cila ini kalau ngomong suka betul ah," ucap Mora seperti tersadar bahwa apa yang dikatakan Cila memang benar adanya. Hal itu juga turut membuat keempatnya tertawa lebar. Tapi kalau jodoh siapa yang tahu kan? Sebelum memasuki masjid entah mengapa rasanya Izam ingin menoleh ke arah pekarangan masjid, spontan ia pun mengarahkan pandangannya ke sana. Dan saat itu juga di sana ia melihat 4 santri yang sedang asik tertawa. Entah apa yang mereka tertawakan. Tapi ia terpaku saat melihat tawa salah satu di antara keempat santri itu. Gadis itu mengenakan mukena berwarna krim dengan motif bordir di kepala dan pinggiran mukenahnya, sedang asik tertawa dengan lesung pipi yang terlihat sangat manis di kedua pinggir bibirnya. Tanpa sadar Izam tersenyum. "Cantik," batinnya. Namun beberapa detik kemudian Izam langsung menggeleng dan tersadar jika ia tersenyum karena melihat tawa wanita itu yang begitu indah.
Astagfirullahalazim. Izam berucap dan sadar bahwa memandang santri seperti itu bukanlah sesuatu perilaku yang benar. Aku gak bisa gini terus. Semua harus jelas. Ya Allah, beri hamba jawaban atas perasaan hamba saat ini. Doanya dalam hati. Izam, panggil seseorang yang saat ini berdiri di hadapannya. Izam menoleh saat seseorang memanggil namanya. Iya maaf Abi, ada apa? Tanya Izam sopan kepada Syekh Abdurrahman. Dan saat ia menoleh disitulah Izam baru menyadari jika Abi dan rombongan pengurus pesantren juga ikut menghentikan langkahnya dan masih menunggu dirinya. Kamu kenapa tiba-tiba berhenti? Abi panggil-panggil dari tadi malah bengong liatin santri di sana. Ujar Syekh Abdurrahman pada putranya sambil menunjuk pekarangan dengan dagunya. Timbul sedikit rasa penasaran di dalam dirinya saat melihat putranya seterpaku itu memandangi keempat santri yang tidak jauh dari mereka, dan tentu itu bukanlah sesuatu yang pernah ia lihat dilakukan oleh putra kebanggaannya, karena ia sangat tahu putranya itu selalu bisa menjaga pandangannya, terlebih kepada lawan jenis yang bukan mahramnya. Izam merasa gugup ditanya seperti itu oleh abinya sendiri. Itu Abi. Tidak apa-apa, maaf membuat Abi menunggu. Ucap Izam menggaruk tengkuknya yang tak gatal sambil memohon maaf. Ia pun heran apakah dirinya sampai selarut itu memperhatikan gadis tadi sampai tidak menyadari Abi beserta rombongan yang bersamanya tadi menunggunya. Syekh Abdurrahman menepuk bahunya, kemudian tersenyum lembut sambil menatap kedua bola mata Izam dalam. Ia juga pernah muda dan mengetahui arti tatapan yang ditujukan putranya kepada salah satu santri itu. Abi mengerti, jangan dipendam nak. Nanti takutnya menjadi dosa. Daripada dosa lebih baik kamu segera halalkan dan jadikan dia halal untuk kamu pandangi. Nasihat sekaligus sindiran Syekh Abdurrahman kepada sang putra. Ia tidak tahu pasti yang mana di antara keempat gadis itu yang berhasil menarik perhatian putranya. Tapi beliau mengetahui bahwa tatapan yang ada di kedua bola mata putranya bukanlah tatapan yang biasa ditujukan kepada orang lain. Tatapan itu penuh arti. Setelah mengatakan itu, Syekh Abdurrahman lanjut berjalan memasuki masjid dan diikuti rombongannya. Sementara Izam, ia terdiam. Izam memikirkan nasihat sekaligus sindiran abinya itu. Ia pun sama, takut jika rasa yang akhir-akhir ini ada di dalam dirinya malah menjerumuskan ia ke dalam lubang dosa. Sepertinya memang secepatnya ia harus mengetahui perasaan macam apa sebenarnya yang sedang dirasakannya kini. Izam menghela nafas kemudian berlalu pergi menyusul abinya yang sudah berada di dalam masjid. Sementara itu, setelah Cila dan ketiga temannya melakukan salat tahiyatul masjid, kini mereka sedang menunggu azan maghrib yang mereka perkirakan kurang dari 1 menit lagi akan berkumandang. Tit, sesuai dugaan mereka, benar saja karena saat ini alarm masjid sudah berbunyi pertanda waktu azan maghrib sudah tiba. Suara beduk pun terdengar dipukul dengan keras dan dilanjutkan suara azan yang berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cila terpaku, suara ini walaupun tidak setiap hari namun cukup sering Cila mendengar suara ini mengumandang azan di masjid pesantren. Suara yang begitu merdu dan mampu menggetarkan hati siapa saja yang mendengar seruannya. Cila memejamkan mata menjawab setiap seruan azan yang dikumandangkan. Entah mengapa ia merasa begitu tenang mendengar lantunan azan yang dikumandangkan dari suara yang tidak asing baginya. Masya Allah, siapa sih yang azan semerdu ini? Ucapnya dalam hati. Ingin rasanya Cila melihat siapa pemilik suara merdu ini, namun saf wanita dan saf laki-laki dibatasi oleh tirai yang cukup tinggi sehingga Cila tidak bisa melihat siapa yang mengumandangkan azan merdu dan mampu menggetarkan hati itu. Setelah selesai melaksanakan salat maghrib berjamaah, tadarus bersama hingga tiba waktu Isya, dan kembali melaksanakan salat Isya berjamaah, tiba saatnya kajian Jumat rutin pesantren yang biasanya akan disampaikan oleh Syekh Abdurrahman. Silahkan Syekh.
Ucap salah seorang pengurus masjid mempersilahkan Syekh Abdurrahman untuk menyampaikan kajian rutin. Banyak santri yang terlihat antusias, karena kajian Jumat rutin yang biasanya diisi oleh pemimpin pesantren yaitu Syekh Abdurrahman selalu berisi tentang nasihat atau pelajaran yang berilmu dan disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami oleh sosok yang sangat mereka hormati itu. Namun terlihat raut wajah kebingungan dari para santri saat melihat Syekh Abdurrahman malah memberi perintah putranya untuk menggantikan dirinya. "Izam, kamu saja yang mengisi kajian," ujarnya menyuruh Izam. Izam cukup kaget. Ia memang sering mengisi kajian dimanapun termasuk di masjid yang notabene berada di lingkungan rumahnya itu. Namun untuk kajian rutin Jumat ini ia sudah sangat lama ia tidak menggantikan abinya ceramah, dan dulu pun saat ia menggantikan abinya mengisi kajian rutin ini karena abinya itu sedang ada tugas di luar kota. Selain itu ia pun juga baru seminggu lebih berada di pesantren ini karena dirinya yang baru saja pulang dari Kairo untuk menyelesaikan pendidikan S2-nya. Dan tentu saja hal itu membuat Izam kebingungan. "Kenapa Abi? Abi sakit?" tanya Izam khawatir. Izam berpikir mungkin abinya itu sedang merasa tidak enak badan sehingga ia menyuruh dirinya yang mengisi kajian Jumat rutin malam ini. Syekh Abdurrahman tersenyum, dan menggeleng. "Tidak nak, Abi hanya ingin kamu yang menyampaikan kajian Jumat malam ini. Lagian kan kamu belum pernah ngisi kajian Jumat setelah kamu pulang dari Kairo." Jawabnya membuat Izam mengangguk paham walaupun masih cukup terkejut karena jujur ia belum ada persiapan sama sekali. "Baik Abi," ucap Izam sopan kepada abinya. Tidak ada pilihan lain selain melaksanakan perintah abinya. Ia benar-benar sangat menghormati kedua orang tuanya. Izam kemudian mengambil mic yang diberikan padanya dan menempelkan pada bajunya. Izam berpikir sejenak memilih tema apa yang akan dia dakwahkan malam ini. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Ustadz Izam memulai membuka kajiannya dengan salam dan mukodimah. Dengan yakin Izam menatap jamaah yang ada di hadapannya, bagaimanapun ia harus berdakwah dengan baik agar pesan baik dapat tersampaikan dengan tepat malam ini. Hidup di dunia tak lepas dari yang namanya ujian dan cobaan. Setiap manusia diberikan oleh Allah ujian dengan berbagai macam ragam-ragamnya. Ada orang yang diberikan ujian oleh Allah dengan penderitaan, kesengsaraan, bahkan dengan kekayaan. Ada orang tua yang diuji dengan anaknya, dan ada pula anak yang diuji dengan orang tuanya. Seperti yang Allah katakan dalam Qs. Al-Anbiya, ayat 35 yang artinya dan kami uji kalian dengan keburukan, kesenangan sebagai fitnah untuk kalian. Selain itu Allah juga berfirman, sungguh kami akan uji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan jika kamu diuji, bersabarlah. Bisobri terima dengan sabar. Dan jangan memberi batasan atas kesabaranmu, apalagi sampai mengeluh. Ingatlah saudaraku ujian atau musibah itu hanya satu bala. Namun jika orangnya mengeluh maka akan menjadi dua bala. Bala yang pertama adalah ujian atau musibah dan bala yang kedua adalah mengeluh. Allah menyayangi hambanya makanya Allah beri ujian untuk mengingatkan hambanya agar tidak lalai. Maha penyayangnya Allah. Allah tak butuh kita, tapi kita yang butuh Allah. Tapi mengapa Allah yang tidak butuh kita malah yang selalu mengingat kita? Selalu mengkhawatirkan kita, selalu ingin memberi yang terbaik untuk kita. Sedangkan kita, hamba yang membutuhkan ampunannya atas setiap dosa kita, membutuhkan kuasanya atas setiap keinginan kita, membutuhkan pertolongannya atas setiap masalah kita, malah jarang sekali mengingatnya. Ustadz Izam menghapus air mata yang mengalir begitu saja, menghela nafas sebentar dan kembali melanjutkan kajiannya. Bagaimanapun isi ceramahnya juga sebagai pengingat untuk dirinya sendiri. Bahkan saat Allah menguji kita hal yang kadang kita menyalahkannya karena merasa tidak suka pada hal itu untuk kebaikan kita Allah masih memberikan bonus pahala pada kita.
Seperti yang Allah katakan dalam Qs. An-Nahl ayat 96 yang artinya, apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Masya Allah. Allahu Akbar. Mari kita coba ingat lagi seberapa sering kita mengingat Allah. Atau lebih seringkah kita menggeluh dan menyalahkan Allah. Kita begitu angkuh menikmati setiap pemberiannya tanpa Dia minta balasan. Tapi untuk sekedar mengucapkan terima kasih pun kita jarang bahkan enggan dan lupa mengucapkannya. Nauzubillahi min zalik. Ketiga sahabat Cila menatap heran ke arah Cila yang sedang menangis terseduh-seduh. Mereka sebenarnya juga memangis merasa tertampar dengan kajian yang disampaikan Ustadz Izam, namun tidak sampai seperti Cila. Kajian Ustadz Izam malam ini benar-benar menyindir Cila. Ia bahkan tidak mengingat seberapa sering ia mengeluh, dan seberapa sering ia menyalahkan Allah. Tidak mau mendirikan salat, menentang Allah, dan bahkan hingga memaki Allah karena merasa hidupnya tidak adil karena tidak bisa merasakan suasana keluarga yang harmonis seperti yang diceritakan teman-temannya. Ia tidak sadar di balik ujian ini masih begitu banyak nikmat yang Allah berikan padanya. Cila hidup berkecukupan, fisik yang lengkap, paras yang cantik, otak yang cerdas dan setidaknya ia masih bisa melihat kedua orang tuanya di dunia ini. Bahkan ujian itu pun sebuah nikmat dari Allah karena Allah masih mengingatnya, menyayanginya, dan menjaganya lewat ujian yang Dia berikan agar Cila tidak terbuai dengan nikmat dunia yang fana. Bahkan banyak orang di luar sana yang Allah biarkan lalai dengan dunia sampai akhir hayatnya dan tinggal menerima azab di akhirat nanti. Tapi Cila masih beruntung karena Allah masih mau mengingatnya. Ya Allah, bagaimana aku membalas setiap kebaikan yang Engkau berikan padaku? Batin Cila merasa bersalah.